Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu murid pengajian Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan berbanyak nikmat yang tercurah kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat di sisa-sisa umur kita yang tidak tahu kapan kita selesainya. Ya kan ibu-ibu, saya sendiri pun tak tahu. Ya, karena faiza jaa ajaluhum wala yastakhiruna as-sa'ah wala yastaqdimun. Itu menunjukkan bahwa ajal kita itu sudah ditentukan. Apabila ajal dah sampai, tak dapat dimundurkan atau dimajukan walaupun sesaat. Oleh karenanya nikmati rahmat yang tercurah kepada kita pada hari ini, itu dinikmati. Bagaimana cara kita menikmatinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Ibu-ibu sini dah khatam nih dah. Tak ada lain tak bukan hanya dengan bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi yang mendapat syafaat di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu apa tak lagi dah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan di depan dua kamera deh. Mantap. Ya kan? Masuk TV. Masuk TV. Tapi yang salah jemaah masuk TV pula. Jemaah masuk TV juga kan? Iya. Jadi nampak semuanya. Ini salah satu bukti di dunia saja kita diperhatikan orang. Nanti di akhirat, apa yang kita lakukan pada hari ini itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunggu, kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Jangan tunggu Allah khatamkan hati kita, Allah matikan hati kita. Kita masih hidup, tapi Allah matikan hati kita. Wa ala sam'ihim, jangan sampai Allah pekakkan telinga kita. Wa ala absarihim, jangan sampai Allah butakan mata kita. Ini makna pekak dan buta ini bukan betul-betul pekak, bukan betul-betul buta. Bukan. Ya. Yang kita khawatirkan adalah Allah beri dia pendengaran yang baik, telinga yang bagus, Allah beri dia mata yang jernih, pandangan yang sehat, tapi dalam melaksanakan perintah Allah, wa ala sam'ihim wa ala absarihim, Allah tutup telinga, Allah tutup matanya, Allah tutup pendengarannya, Allah tutup penglihatan. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Oleh karenanya kita
datang ke rumah Allah ini menambah ilmu-ilmu agama, jangan sampai hati kita itu khatam. Itu bukan. Jangan sampai. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di rumah Allah ini menjalani kehidupan dunia ini, pasti kita ingin senang. Senang, menang, apa gitu? Senang, lenang, menang, kenyang. Enak. Hidup beriman, mati masuk surga, kata kita. Kata amal kita belum tahu, ya kan? Nah, kita bercita-cita masuk surga. Kalau ditanya siap mati, belum. Kau berapa mau kita mau belum siap juga. Jauh nih. Hah? Yang muda-muda belum kalau. Oh, yang muda-muda belum. Siap. Kini nak muda mana ada dulu ni. Ini yang mudanya dulu kan. Belum tentu sampai sampai usia muda, belum tentu kan. Masalahnya sekarang bahwa mati itu tak tentu umur. Makanya kita harus siap-siap mati. Ustaz kasar betul nyebut-nyebut mati. Bahasa Quran mau mati. Iya. Meninggal tuh bahasa Indonesia. Meninggal dunia, ya kan? Dunia ini aja ditinggalkan, masuk ke alam yang baru. Bagi kita mati binatang ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini yang dikatakan tadi ingin senang, lenang, kenyang, hidup beriman, mati masuk surga. Apa yang kita siapkan untuk mendapatkan itu? Kalau kita lihat ada pepatah-pepatah mengatakan kaya belum tentu cukup. Ya, miskin belum tentu kurang. Apa buktinya? Banyak orang kaya masih sibuk dunia. Sibuk jabatan. Bu, Allah panggil kita 3 kali saja. 2 kita boleh memilih, 1 tak boleh memilih. Ya. 2 boleh memilih, 1 tak boleh pilih. Yang 2 ini kalau kita mau boleh ikut, kalau tak mau tak apa-apa. Tapi yang ketiga ini mau tak mau harus, kata Allah. Apa yang pertama? Yang pertama Allah panggil kita sini, kata Allah. Hayya 'alas shalah, kata muazin. Itu seyogyanya Allah panggil kita. Wahai hambaku, salatlah engkau. Salatlah. Tapi ada wa tamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sebelah masjid Al-Ihsan, tak datang masjid. Yang datang syukur ya. Ini bapak kami datang, kami nak disebut dengan. Kenapa? Tadi wa ala sam'ihim, Allah pekakkan telinganya. Corong depan rumah dia, azan sekuat-kuat tidak, tapi Allah sudah pekakkan telinga dia. Akhirnya Allah panggil dia, dia tak mau. Berarti masa panggilan Allah kita tak mau? Panggilan suami saja kalau kita tak datang masuk neraka, apalagi panggilan Allah. Panggilan suami, bu, sinilah dek, sinilah yang. Walaupun dah tutu ni giliran dipanggil sayang, masih ada ya. Masih ada, mantap. Kalau sampai tua, mantap. Allah Akbar. Payah buatnya tu, tak dapat buat. Ya, kalau waktu nikah, rangulah bulan kalau bintang, pucuk labi-labi gitu. Ya, nanti janganlah sampai dah berumur tidak begitu lah.
Panggilan suami tetap kita datang. Apalagi panggilan Allah. Ini juga harus kita datang. Yang kedua, Allah panggil kita untuk melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah, bersyukur yang sudah berangkat haji. Yang macam awak-awak ni bilolah lagi. Sekarang sekali daftar nunggunya berpuluh-puluh tahun. Sekarang 65 kata dah tak boleh lagi pula. Ajab. Jadi macam mana Ustaz? Daftar ajalah. Daftar, niat dah sampai. Masalah kita pergi atau tidak, itu serahkan kepada Allah. Kepada Allah. Daftar aja. Duit kami belum cukup Ustaz. Yang ada tu daftar dulu sekali. Karena saya daftar haji itu berapa? Buka pertama 100.000. Kalau kita tak buka, bila lagi nak buka? Daftar 100.000, apa salah 5 sebulan sekian, sebulan sekian, sanggup awak lah. Artinya apa? Dengan daftar saja kita sudah berniat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Kadang tersedih juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau orang yang rindu akan Mekah, akan naik haji, tak menangis di pipi, menangis di batin. Ada yang dulu 2019 dipanggil, tak jadi berangkat. Kenapa? Covid. Syukur-syukur tahun ini dia dipanggil. Tahun munan aja. Rupanya dibatasi pula. Iya. Jam. Rindu dengan tanah suci. Yang kedua. Yang ketiga, Allah panggil kita. Itu yang katakan tadi, mati. Ya. Apabila sudah sampai ajal, maka tak dapat lagi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia atau mati. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan tadi, dua yang awal itu panggilannya boleh kita ikuti, boleh tidak. Allah panggil solat, yang mau ikut silakan, yang tak mau pun tak apa-apa. Tanggung sendiri risiko. Haji, dah ada duitnya, dah ada hartanya, mau daftar silakan, tak daftar juga silakan. Yang tak daftar tanggung risikonya. Karena tak dikatakan Islam seseorang apabila dari kelima rukun itu tidak ditunaikan. Syahadat sudah, salat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji tak begitu. Padahal dia mampu. Ya. Padahal dia mampu. Maka tak sempurna Islamnya kalau dia tidak menunaikan ibadah haji. Ini dekat-dekat ibadah haji ini. Ya, kadang-kadang dengar orang tahun ini nak berangkat haji, jadi sedih, bilulah awak. Itu yang kadang-kadang bertanya-tanya kita di dalam hati. Kadang berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan umur saya ya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan kita sebagai ibu lah ya, sebagai muslimah. Tadi dikatakan ibu-ibu mau masuk surga, Bu. Cepat tu, cepat belum mau tu. Mau masuk surga, Bu? Mau tahu caranya? Enggak. Tak banyak ada, Bu. Perempuan masuk surga ni tak banyak. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ni banyak syarat nak masuk surga.
Kalau perempuan tak banyak syarat masuk surga, tapi anehnya banyak perempuan pula dalam neraka. Ya. Apa syarat perempuan masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi riwayat Ahmad. Kata Nabi, syarat mau masuk surga itu qila laha dakhulil jannah, masuklah ibu-ibu ke dalam surga, min abwabil jannah, dari pintu mana saja yang ibu-ibu suka apabila ibu mengerjakan hal ini. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah iza shallatil mar'atu khamsa, yakni perempuan-perempuan yang mengerjakan sholat yang 5. Ya. Iza sholatil mar'atu itu perempuan, khamsaha 5, mengerjakan sholat yang 5. Sholat apa, Bang? Sholat apa, Bu? Sholat fardu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bagi ibu-ibu banyak yang menambah cuti. Ya. Dulu waktu ibu-ibu yang muda-muda atau ibu-ibu yang dulu muda, pernah tak menambah cuti, Bu? Hah? Bersih tengah malam, besok aja dah mandi. Pernah, Bu? Nah kan, makanya Rasulullah mengingatkan, jangan sampai sholat 5 waktu itu ditinggalkan, dilalai-lalaikan, dicari-cari alasan bonus subuh nantilah, kamu tinggal loh. Bersihnya isya, nanti mandinya pagi. Berapa sholat yang ditinggalkan, Bu? 2. Sholat isya tinggal, sholat subuh tinggal. Siapa Ustaz? Iya, terima kasih. Ya. Jadi yang sering ditinggalkan oleh ibu-ibu itu, sudah selesai haidnya, tidak langsung segera mandi, tapi menunda-nunda untuk membersihkan diri. Itu banyak kejadian. Tapi Ustaz, banyak nanti kalau dah mandi takut keluar lagi, mandi lagi. Tapi kalau dah kita rasa itu sudah bersih, maka mandilah kita. Ini dah bersih nih, tapi nantilah mandi, besok aja lah mandi. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Kalau pernah kejadian, bertobatlah kita kepada Allah. Ya Allah, aku bertobat, ya Allah. Yang dulu-dulu aku buat macam tu, ampunlah dosa aku, ya Allah. Yakinlah Allah akan mengampuni dosa kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah pasti akan mengampuni dosa hambanya kepada Rabb-Nya. Gampang itu bagi Allah. Cuma Allah tidak akan mudah mengampuni dosa seseorang dengan saudaranya. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kalau ibu-ibu mau masuk surga dari pintu saja yang mana ibu suka, wasamat sahroha, dan berpuasa sebulan. Ini kasusnya sama, Bu. Jadi ada di iklan-iklan itu, janganlah pernah kamu menikahi seseorang perempuan yang puasanya full 1 bulan. Betul atau salah? Mana ada perempuan yang puasa full 1 bulan? Pasti ada cuti, kan? Jadi kalau ada puasa yang full 1 bulan, curigai, kan? Kecuali ada masalah. Atau dia minum obat penahan haid. Kalau melaksanakan ibadah haji kan begitu. Ya, itu kan cuma rukhsah keringanan hanya untuk melaksanakan ibadah haji saja. Ini juga kejadian sama kita ibu-ibu.
Seminggu tak berpuasa, kira-kira ada ganti bu? Senyap nampak? Yang ibu-ibu yang masih mengalami haid ya. Tak berpuasa selama seminggu di bulan Ramadan. Apakah sudah ganti atau belum? Oh. Ya. Malas mengganti baru. Gantilah. Apa? Masih lebaran. Habis lebaran dah. Besok ganti. Kalau ditanya besok ya lagi sudah. Satu lagi mati. Kalau ada kesempatan gantilah bu. Kenapa? Karena kita tak tahu kejadian kita berikutnya. Lebih enak lagi kalau ajak suami bang puasa yuk. Ajak di puasa Senin Kamis. Kan satu rumah berpuasa kan enak. Jadi suami dapat puasa sunnahnya, kita dapat puasa ganti. Ya, bapak-bapak tuh kalau diajak mau aja. Karena prinsip bapak-bapak nih, suami-suami nih, kalau istri senang, rumah tangga tenang, kami pun senang lenang. Tapi kalau istri susah, rumah tangga tak macam mana bentuknya, awak pun susah hati. Jadi kalau baiti jannati, rumahku surga itu terletak istri. Kalau istri yang kita balik istri senyum, itu surga tuh. Kalau balik istri cemberut aja, bom Hiroshima kejap lagi meledak, gitu kan? Itu dalam hati suami kadang-kadang begitu. Ya. Jadi ajak suami. Suami itu kalau diajak mau tuh. Kecuali bingal betul. Tapi ajak aja lah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu dua ya. Silakan Bu. Yang pertama tadi adalah idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha. Yang ketiga wa hafizat farjaha. Wa hafizat farjaha adalah mampu menjaga malu. Ini banyak perempuan-perempuan yang terjadi sekarang ini tak malu lagi. Tak malu punya anak-anak tanpa ayah. Tak malu bahwa dia sudah berzina. Tak malu dia punya aib yang besar di tengah masyarakat. Tak malu dia keluar tanpa menutup aurat. Banyak sekarang ini orang-orang perempuan yang seperti itu. Ya, punya anak suami tak ada. Slow saja. Dah mengikut gaya-gaya orang barat. Orang barat itu Bu, kalau mau punya anak tanpa suami, beli di bank sperma. Jadi nanti dengan bayi tabung baru dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan. Maka hamillah perempuan tersebut tanpa seorang ayah. Kalau dulu Indonesia ini kalau ada anak tanpa ayah susah buat kakaknya. Siapa kepala keluarganya? Tak ada. Sekarang ibu-ibu sudah bisa. Ya. Jadi nama ibunya aja ada. Nama ayahnya enggak ada. Kita khawatir apa? Kalau sudah kurang rasa malu bagi seorang perempuan, maka terancamlah anak cucu keturunan kita ke depan. Kenapa terancam? Karena tidak ada lagi orang yang akan suka menikah. Kurang orang minat untuk menikah. Di negara barat itu, ya, mereka rata-rata menikah di atas 35 tahun ke atas. 40 masih ada juga belum menikah. Kita beranjak aja nak gadis 20 dah sibuk-sibuk nih. Kalau dah adu nak calon, kan? Kalau negara barat tidak. Kenapa? Karena kebutuhan biologis mereka sudah terpenuhi.
Mereka bebas. Jadi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, maka dia tidak ingin lagi untuk menikah. Makanya pertumbuhan di negara barat itu rendah. Kalau kita, anak kita banyak-banyak, tapi sekarang pun udah mulai takut. Anak satu aja lah, anak dua aja lah. Oh, Pak Ustaz anak berapa? Anak 4. Anak saya udah 4. Tapi macam jangan. Masih nampak ada kan? Istri masih 1. Masih ada harapan supaya 4. Anak 4. Kalau istri saya mau nambah lagi anak, siap. Saya siap aja Bu. Yang susah dulu rumah kan. Karena saya punya prinsip, kenapa? Bukan karena banyak anak banyak rezeki. Sebetulnya banyak anak itu memang berat, ya kan? Kerjakan yang satu nangis. Kerjakan yang satu buat ulah. Itu baru 4. Ada kawan saya itu 6, lebih muda dari saya. Ya, usia dia 36 tahun. Saya sekarang ini udah 40 tahun. Tiap tahun beranak. 12 tahun pernikahan 4 anak. Ya. Itu rapat-rapat lah. 1-2 rapat, 3-4 rapat. Jadi kita khawatirnya itu nanti kalau sudah perempuan-perempuan kita ini sudah kurang rasa malunya, khawatir kita begitu. Sudah banyak, kita ingin anak kita sukses, punya pendidikan bagus, karena sana pendidikannya bagus-bagus semua. Kita khawatir kalau anak kita tidak dibekali dengan agama, khawatirnya mereka takut rusak di sana. Itu yang kita takutkan. Bukan mereka pulang bawa ijazah, mereka pulang bawa anak. Ini yang kita khawatirkan. Dapat juga cerita dari kawan, bahkan ada anak-anak yang lugu dikerjain juga. Anak lugu laki-laki dikerjain sama yang perempuan. Usaha juga ada. Jadi memang kalau tak kuat iman, kadang susah. Kalau tak kuat iman kita di sekarang ini, khawatir. Ya tak tutup kemungkinan juga di rumah ini begitu juga. Ya, kita khawatir kalau keturunan kita, anak cucu keturunan kita ada yang rusak gara-gara ulah daripada mungkin anak-anak kita. Kita jangan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita seterusnya jangan sampai ada yang seperti itu. Amin. Amin. 3 ya. Hafizat farjaha. Maka rasa malu itu harus betul-betul dijaga. Makanya kita itu sebetulnya anak-anak gadis itu sebetulnya jangan terlalu dekat dengan laki-laki, apalagi sampai berboncengan. Kalau bisa kita, laki-laki ini kalau suruh dia melamar takut. Kalau dia tak siap, lamarlah anak ibu ini, takut dia. Tapi kalau ajaklah jalan-jalan anak ibu ini, begitu tuh. Tapi lamarlah anak ibu ini, takut dia. Kecuali kalau sudah betul-betul siap. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau masuk surga dari pintu mana saja yang ibu-ibu suka, wa ata'at zaujaha, yang enggak berhasil. Taat kepada suami. Saya tanya, kira-kira di rumah mana yang volume lebih besar, ibu atau bapak? Ibu. Senyum-senyum semua ya. Bapak dulu. Bapak jarang kalau ada kan. Tak belanja jarang. Ya. Maksud lebih besar itu bukan dalam mendidik anak, tapi ibu bercakap-cakap dengan suami, itu suara nada ibu lebih tinggi daripada suami. Khawatirnya kita berbicara dengan orang lembut, dengan suami tak tanggung galak.
Kalau dengan orang galak, dengan suami galak, mungkin dia bilang, oh memang bawaan dia nih, gitu kan? Tapi dengan orang lembut diminta ampun, dengan suami galak diminta ampun. Ya. Jadi Bu, ingat-ingat dulu kira-kira kalau suami pulang kerja itu disambut dengan bagaimana kira-kira? Sudah mandi atau belum? Pakaiannya bersih atau tidak? Wangi atau tidak? Atau suami pulang pakai pakaian yang koyak-koyak? Daster itu koyak-koyak lah. Masih ada bau belacan, bau angin masih ada. Kalau mau menyenangkan suami, tahu jam berapa suami pulang? Jam 3 atau jam 4. Maka sebelum suami pulang mandilah kita dulu. Tak pun kita bersolek macam apa itu, setidaknya wangilah kita. Kalau suami pulang, ini suami pulang badan penat, muka lusuh, ya, sampai di depan, di luar banyak asap pengap, banyak debu, sampai rumah menghirup, bau pula lagi. Jadi kalau dah di luar macam-macam bau, sampai rumah dapat bau wangi istri. Aduh senang. Ya. Jangan takut berubah. Walaupun nanti kata suami dia ngaku tapi ya. Bang kata Pak Ustaz, supaya tahan suami itu kalau abang balik, mandi dulu kami, kan? Pakai baju bersih, salam suami balik, kan? Kasih air yang disuka, kalau putih kasih putih, kalau disuruh kopi kasih kopi. Ya. Walaupun nanti dibilangnya abang adik butuh biar tidak kan? Tidak, nak berubah, tapi mau masuk surga. Ya. Wanita-wanita yang masuk surga pertama kali kata Nabi itu ada 4. Ya. Sayyidatun Nisa, penghulu daripada perempuan-perempuan fil jannah arba'ah. Jadi penghulu perempuan-perempuan dalam surga itu ada 4. Yang pertama Maryam, ibu Nabi Isa. Yang kedua Khadijah al-Kubra. Ya. Yang ketiga Fatimah Az-Zahra. Yang keempat Aisyah. Jadi itu yang dikatakan Rasulullah sebagai Sayyidatun Nisa, pemimpin dari wanita fil jannah, di dalam surga. Jadi ikut yang keempat itu. Betapa sabarnya Maryam, dituduh dia punya selingkuhan, dituduh dia berzina, sehingga lahirlah Nabi Isa tanpa seorang ayah. Betapa teguhnya Khadijah yang begitu percaya akan turunnya wahyu pertama. Rasulullah menyampaikan bahwa dia menerima wahyu pertama itu langsung percaya Khadijah. Begitu juga Sayyidatuna Fatimah, dari sejak kecil mengikut ayahnya, dilempari kotoran unta saat sholat, khusus unta, dia sambil menangis membersihkan pundak ayahnya. Sampai hidup dengan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan susah. Bahkan pernah bertemu kepada Rasulullah, wahai ayahanda, kami ini susah betul, berilah kami satu orang membantu untuk membantu kehidupan kami. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menolak, janganlah engkau mengambil pembantu. Kami letih ya ayahanda, kata Fatimah. Kalau kamu letih, kata Rasulullah SAW, maka bacalah surat Al-Ikhlas 33 kali,
Al-Falaq 33 kali dan An-Nas 33 kali. Setelah diterapkan itu, datang lagi, wahai ayahanda, kami tak butuh lagi pembantu. Setelah membaca itu, tubuh kami terasa segar dan penuh kekuatan. Jadi kalau yakin kita, ikhlas kita untuk berbakti kepada suami, maka lakukan itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Kadang banyak di media sosial ini merusak, ya, membuat seorang istri itu seolah-olah ingin memberontak kepada suami. Sebagai contoh, ada di media sosial mengatakan betapa susahnya yang dilakukan istri. Mulai dari bangun pagi, dia duluan bangun, menyiapkan sarapan, ya, menyiapkan anak sekolah. Setelah anak sekolah, suami semua pergi, tinggallah dia sendiri di rumah, menyiapkan dan membersihkan rumah, masaknya lagi, apanya lagi, ya kan? Sampai suami pulang, suami istirahat, istri nggak istirahat, masih juga kerjakan rumah lagi, sampai malam, ya Bu. Itu yang dilakukan istri. Tapi bukan berarti dengan begitu membuat istri tidak lagi taat kepada suami dan membanding-bandingkan pekerjaan dengan suami. Kalau terasa lelah, sampaikan, bang, aku lelah. Bang, anak kita ramai bang, sama-samalah kita. Ya, saya gitu. Bangun pagi, sama-sama yang nyiapkan anak, nanti yang buat sarapan, ikut sama-sama sampai mengantar selesai. Jadi buatlah suami pengertian. Kalau suami belum pengertian, berdoa kepada Allah. Kalau suami berat, suami ini banyak yang ditanggungnya. Suami itu menanggung pertama dosa istri. Jadi kalau ibu buat dosa, suami ikut nanggung dosanya. Ibu keluar rumah tak pakai jilbab, tak dilarang oleh suami, maka suami dapat dosa juga, ibu dapat dosa juga, suami pun dapat dosa juga. Kemudian seorang laki-laki menanggung dosa ibunya. Kalau ibunya masih hidup, ibunya juga keluar rumah tidak menggunakan jilbab. Anaknya nak menegur, maka anaknya dapat dosa. Seorang laki-laki menanggung dosa anak perempuannya. Ayah menanggung dosa anak perempuannya. Kalau tak diajarkan anak perempuannya berbuat baik, menjaga diri, menjaga malunya, maka seorang ayah juga dapat dosa. Seorang saudara menanggung dosa saudara perempuannya, adiknya atau kakak kandungnya, sampai adik atau kakak kandungnya menikah dengan orang lain. Jadi kalau saya punya adik yang belum menikah, maka dosa adik saya itu masih saya tanggung sampai adik saya itu menikah. Kalau sudah menikah, maka diserahkan kepada suami. Makanya kami wapanin, kalau lari istri buat ulah, sampaikan nasihat. Tanda juga tak lagi kan. Jadi kalau ada ibu buat ulah tak dinasihat suami, berarti suami mau dosa juga. Tapi kalau suami paham, suami ngaji, kalau istri yang buat ulah, nasihat. Setiap dalam rumah tangga pasti ada durinya, pasti ada ombaknya, gelombangnya. Jadi ada seorang ustaz mengatakan, kalaulah kita diterpa ombak, janganlah pernah melompat dari kapal. Artinya apa? Kalau rumah tangga itu diibaratkan sebuah kapal, diterpa ombak yang tinggi, karena kita misalnya sudah terombang-ambing, akhirnya memutuskan terjun ke laut, bukan masalah yang selesai, akan timbullah masalah yang lebih besar. Ini kadang anak muda zaman sekarang, rumah tangga muda zaman sekarang ini tidak, sikit aja diombak, kapalnya ada loncat.
Sedikit aja terombak, loncat lah. Banyak kejadian. Dan dibuktikan bahwa perceraian itu lebih banyak daripada orang yang menikah di kota Dumai. Orang yang menggugat cerai lebih banyak. Sudah banyak yang konsultasi, Ustaz, suami saya ngancam saya, Ustaz. Ngancam apa tuh? Saya nak diceraikan nih, Ustaz. Masih ngancam, belum lagi Bu. Itu macam mana? Dah jatuh talak, belum lagi Bu. Kan masih akan kan belum. Aku nanti pukul nanti kan nanti kan belum lagi kan. Baik-baik je dengan suami. Ya. Artinya apa? Begitu mudahnya. Yang perempuan begitu juga, kurang sikit duit belanja, ngamuk. Atau suaminya memberi ibunya sedikit, marah. Padahal ibunya itu adalah masih kewajiban laki-laki. Kalau ibu dah menikah, ibu tak ada kewajiban dengan ayah sama ibu, orang tua. Tapi kalau laki-laki sudah menikah, tetap masih ada kewajiban kepada ibu dan ayahnya. Tapi laki-laki yang baik, dia juga tidak akan menyia-nyiakan mertuanya. Ya. Jadi ada satu kisah itu, seorang perempuan, suaminya pergi berdagang. Datanglah berita bahwa mengatakan ayahnya sakit. Kata perempuan ini, nantilah kalau suami saya pulang baru saya pergi. Ya. Datang utusan lagi, pulanglah, ayahmu dah sakit kuat nih, nampaknya tak lama lagi. Katanya suami saya belum pulang, nantilah kalau suami saya pulang saya ke sana. Sampai ayahnya meninggal, datang lagi utusan, pulanglah, ayahmu dah meninggal lah tuh, tengoklah tuh yang terakhir kalinya. Suami saya belum pulang, kata. Iya. Begitu seorang istri yang begitu taat kepada suaminya. Padahal kalau dia pulang pun mungkin suami tak marah. Tapi zaman sekarang tak berlaku. Kenapa tak berlaku? Kan bisa nelpon. Kalau ayah sakit, dia kon, bang, ayahku sakit, balik ya bang. Kalau dulu kan tak bisa. Kalau dah pergi, entah bila balik, suami itu tak tahu. Pokoknya abang pergi, kira-kira sebulan lagi lah baru balik. Ya kan? Begitu dulu kan? Kalau sekarang kan tidak, pergi baru 10 menit pergi, tak bisa telepon. Jadi tak berlaku gitu kan? Bisa kita minta izin lewat telepon. Jadi itulah menunjukkan betapa taatnya seorang istri kepada suami selagi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 4 hal. Dapat aja ibu buat yang 4 itu, masuk surga. Qila adkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Min abwabil jannah syitti, dari pintu surga mana saja yang ibu mau, ibu suka. Ya, mau pintu Firdaus, Ar-Rayyan, ya, Ma'wa, terserah, kan sedap. Kami tak adalah macam itu dah. Ya. Dan Rasulullah tahu bahwa keempat itu tidaklah mudah, karena banyak kadang-kadang yang di antara 4 itu dilalaikan oleh perempuan-perempuan. Melalaikan sholat, melalaikan ganti puasa, kemudian tidak menjaga rasa malunya, dan juga tidak taat kepada suaminya. Ini adalah 4 hal yang mungkin saja berat untuk dilakukan ibu, tapi inilah sebab musabab ibu-ibu mau masuk surga. Ini ada tanya jawab aja. Ada tanya jawab atau langsung tutup aja? Ada nak mau tanya je. Kalau ada tanya jawab boleh silakan. Insyaallah kalau bisa jawab kita jawab. Masih ada 5 menit lagi. Masih ada 5 menit lagi. Kasih kesempatan. Tanya lagi ibu. Nampak dah paham semua. Udah. Ibunya pintar-pintar semua. Dah paham. Dia udah nol. Tak ada tanya. Dah paham. Ibu udah khatam semua. Doa aja lah.
Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu itu kadang tidak semua ada ilmu baru, tapi ulang kaji untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian mengkaji-kaji untuk menguatkan diri kita. Dan juga duduk di majelis ilmu ini, selama kita duduk di majelis ilmu, ribuan malaikat mendoakan kebaikan buat kita, kan itu yang kita cari. Selain bertambahnya ilmu, mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dalam hati kita. Niat yang pertama adalah mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan juga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Niatkan juga bagi anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan niatkan juga untuk kedua orang tua kita. Kita niatkan juga untuk rezeki kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak cucu keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, bukalah pintu rezeki kami ya Allah. Rezeki yang halalan thayyiban mubarakan ya Allah. Allahumma ya Allah, seandainya rezeki kami jauh, Engkau dekatkanlah ya Allah. Seandainya rezeki kami di langit, Engkau turunkan ya Allah. Seandainya rezeki kami di bumi, Engkau tumbuhkan ya Allah. Seandainya rezeki kami dekat, Engkau sampaikanlah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Syifa, yang Maha Penyembuh, apabila di antara kami ya Allah, di antara saudara kami ya Allah, di antara keluarga kami ya Allah, ada dalam keadaan sakit ya Allah, Engkau angkatlah penyakitnya ya Allah, agar dapat saudara kami beraktivitas bersama dengan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya ya Allah. Dan tunjukkanlah ya Allah kalau suatu jalan adalah jalan yang sesat ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal salat kami ya Allah. Terimalah amal puasa Ramadan yang telah kami lakukan waktu yang lalu ya Allah. Terimalah amal-amal ibadah kami yang lainnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kabulkanlah segala permintaan dan doa kami, karena Engkau lah Maha penerima doa. Rabbana
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الدنيا والآخرة ومن فتنة المسيح الدجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kepada Allah saya manapun Ibu kalau ada yang salah mohonlah dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.